Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Halo, salam sehat teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan lu semua dalam keadaan sehat dan kembali lagi di channel gua. Ini gua ngerekam sekitar jam 2 siang ya, 2 kurang 5 lah kurang lebih ya. Jadi gua kenapa rekam ini agak siang dan postingnya mudah-mudahan sebelum jam 3 sudah hadir di beranda kalian karena jam 3 gua akan main bola ya. Jadi oh ya itu satu. Jadi kedua gue juga akan bikin 3 video dalam waktu yang berdekatan. Kenapa? Karena kebetulan akhir pekan ini ada 3 review atau 3 hasil yang menurut gua menarik untuk dibahas porsi per porsi. Kalau digabung ini jatuhnya jadi kulitnya aja gitu. Jadi gua akan bikin, mungkin gua akan biasain juga nanti ke depannya. Gua akan bikin video itu kalau bisa tuh per apa nih per topik gitu ya, per judul misalnya. eh let's say kemarin MU lawan Arsenal dan MU itu gue bikin satu video walaupun cuma mungkin 8 sampai 10 menit. Kemudian mungkin partai lain misalnya Roma lawan Inter yang semalam Roma kalah 3-1, gue bikin satu video juga. Pendek aja. Kenapa? Mungkin lebih kepada supaya kayak seperti prasmanan ya kalau di kawinan, jadi lu bisa milih mana yang lu suka, nggak digabung-gabung tanpa lu harus nonton topik lain yang lu nggak suka. Itu aja sih. Jadi kali ini gua akan full bahas Arsenal MU dan lu semua udah tahu kemarin sebenarnya nggak ada yang mengejutkan ya. Arsenal bisa mengalahkan MU honestly karena memang performanya MU sebenarnya sih. Arsenal juga baru kemarin kalah 3 kali beruntun, menang sekali. Jadi sebenarnya masih masih roller coaster. Cuman kelihatan memang grafiknya ada perbaikan di sana. Ya, sementara MU masih gitu-gitu aja. Jadi kalau untuk soal kemenangan itu nggak ada yang mengherankan. Nah, yang gue mau bahas adalah bagaimana impactnya. Dan juga bagaimana nanti secara teknis jalannya pertandingan sedikit gue akan ulas dari point of view gue. Oke? Nah, kemenangan Arsenal dan kekalahan MU ini artinya apa? Artinya kalau buat gua membuat persaingan posisi keempat musim ini di EPL akan tinggal milik dari duo London Utara. eh Manchester United sebenarnya punya kesempatan kemarin, seandainya mereka bisa menang atau minimal seri lah. Dan ternyata kita tahu mereka kalah. MU semakin sulit ya karena mereka sekarang ada di posisi ke-6. Beda dengan nah untung Spurs kemarin seri lawan Brentford sehingga jarak ke Spursnya nggak terlalu jauh, tinggal masih 4 jadinya. Kemudian jarak dari, nanti gua akan share di sini klasemen ya biar kita enak sambil review. Jarak dari MU ke Arsenal itu 6 poin plus MU kelebihan satu pertandingan. Jadi kalau Arsenal nanti menang maka bedanya menjadi 9. Kalau Spurs nanti menang satu game sisanya maka dengan MU menjadi bedanya 7. Jadi beda 7 sama 9. Dua tim itu susah ngejarnya. Sisa poin yang bisa diperebutkan adalah MU itu cuma 12. Gitu. Jadi kecil kemungkinan. Jadi perjuangan MU sekarang hanya di Liga Malam Jumat atau bahkan Conference League peringkat ke-6. Nah ini akan jadi apa ya? Kebayang lah Erik ten Hag musim depan datang kemudian tim yang di bawahnya itu main di Conference League ini. Ya bukan gua ngetawain ya, cuman ya agak ironis lah. Walaupun Ajax juga ya kita tahu tim bukan tim one of the most big club in the world, tapi paling enggak ya juara Eredivisie atau main di Liga Champions itu udah jaminan kayaknya ya. Nah, jadi kelihatannya ini akan menjadi posisi 4 akan menjadi tim dari London Utara ya musim ini, akhir musim ini. Jadi itu konsekuensi pertandingan six pointer kemarin. Nah, kita ke permainan kemarin ya. Jadi gue kemarin bikin video review memang agak mepet. Gue keluarin itu baru sekitar jam 2 siang mungkin. Sementara pertandingannya jam 6.30 dan ada komen yang gue baca. Ini lucu juga sih. Ini gue bacain ya komennya sebentar. Jadi gue sering baca komen dan ini loh, gue respect dan gue respon kalian selama itu ada isinya dan sopan. Ya kalau ngaco dan nggak sopan gue gue cuekin. Nah ini ada yang komen, ini namanya gue bacain juga ya. Oh, Ganang Rizky Haryadi. Apa cuma gue yang nonton match dulu dan baru nonton video ini? Terus ada yang jawab, Haryanto Kurni, sama bro. Oke. Ya sebenarnya gue tahu sih agak terlalu mepet.
harusnya tuh idealnya tuh preview itu let's say kalau dia mainnya nanti malam tuh dari pagi tadi tuh harusnya udah ada ya gitu kira-kira, atau bahkan sehari sebelumnya. Tapi it's okay lah. Kemarin gue emang lagi mepet-mepet. Nah, kembali ke permainan. Di video itu gue memprediksi susunan line up yang gue tampilkan dari MU dulu deh ya. Ya dah ya udah pastilah nggak ada masalah. Kemudian duetnya itu Lindelof, dan karena Maguire memang akan dicadangkan, ternyata betul. Nah, waktu itu gue bilang mungkin dengan BI atau Jones kayaknya nggak mungkin ya, kemarin mainnya jelek. Ternyata memang gue kemarin sedikit skip, Varane udah latihan ya, dan ternyata memang benar banyak yang ngasih masukan. Varane udah latihan bang, udah latihan. Ternyata benar sama Varane, tapi kemudian kiri Teles, gue juga mengatakan Teles, ternyata benar. Yang beda di kanan, Wan-Bissaka ternyata yang dipasang Dalot ya. Tapi apapun formasi sebenarnya sama aja sih, bakal kalah juga ya. Karena emang hancur banget lah MU kemarin tuh. Kemudian double pivot. Nah, ini yang gue bilang di video gue, double pivotnya MU itu musim ini hampir nggak pernah fix, hampir nggak pernah firm, selalu berubah-ubah. Berubah itu karena cedera, bisa juga karena memang penampilan pemain ini nggak konsisten ya. Kadang Fred, kadang Pogba dengan Matic McTominay dengan Pogba, McTominay dengan Fred, macem-macem ya, dan semuanya gitu-gitu aja. Nggak ada yang misalnya kalau kombinasi ini lebih kuat bertahan, ini lebih kuat menyerang, nggak ada. Gitu-gitu aja. Nah, kemarin yang diturunkan Matic dan McTominay. Sebelumnya waktu dihajar Liverpool itu Matic sama Pogba tapi kayak cedera ya. Oke. Terus 3 di depannya, Sancho, gue juga bilang Sancho akan tampil. Sancho ini sebenarnya bagus ya, cuman mungkin dia datang di waktu dan klub yang salah. Kemudian Fernandes seperti biasa, nggak ada masalah karena ya tetaplah Fernandes punya kemampuan, ability yang diperlukan, passing-passingnya, dan juga di depan Cristiano Ronaldo yang sudah comeback, dan satu lagi Elanga di kanan. Nah, Ronaldo ya kemarin kita harus memberikan apresiasi kepada fans Emirates, juga memberikan dukungan kemarin ya kepada Ronaldo. Dia cetak gol dan dia memberikan tributnya kepada sang anak yang meninggal ya waktu lahiran. Nah, dengan formasi ini, sekali lagi kalau kita bahas ini sebenarnya udah nggak ada obatnya, honestly ya. Kalau dari sudut pandang gua, mau pakai formasi apapun, mau pakai pemain siapapun, rasa-rasanya mereka sudah hopeless ya. Dan lu bisa lihat permainan dari apa namanya. Sebenarnya peluang mereka banyak. Cuman ya itu tadi, tetap satu, mereka nggak bisa mengkonversikan menjadi gol, dan kedua, pertahanan mereka nih parah banget. Berkali-kali dalam beberapa kesempatan gue mengatakan back MU ini nggak tahu kenapa setiap dapat tekanan, apalagi serangan balik itu panik, kocar kacir. Ini anti hipotesinya Liverpool. Liverpool kalau dapat, ya walaupun gue bukan pendukung Liverpool, lu tahu gue pendukung Arsenal, tapi gue objektif, Liverpool apalagi kalau ada Van Dijk di sana, kalau dapat tekanan itu tenang dan seperti terstruktur back four-nya itu TAA sama Robertson. Tapi di MU enggak. Sepertinya nggak tahu siapa yang harus jaga siapa gitu. Ini yang akhirnya kita lihat makanan empuknya Saka di kanan ya. Teles nggak bisa ngapa-ngapain dan jadi bulan-bulanan, dan akhirnya ada 3 gol dari Nuno Tavares. Ini juga kipas dari Saka ya. Kemudian Bukayo Saka dari penalti, dan Granit Xhaka ini bagus banget golnya. Nah, kembali gue mau menitik beratkan kepada Bukayo Saka. Di preview kemarin gue mengatakan ini pemain yang gue rasa istilahnya kalau orang tuh comeback stronger ya. Jadi kita masih ingat di Euro kemarin dia ngambil penalti gagal. Lantas pertandingan kemarin kalau nggak salah dia ngambil penalti juga ya, lawan lawan Chelsea. Ya betul, dia ngambil penalti juga. Jadi 2 berturut-turut dia ngambil penalti dan masuk ya, dan itu cukup menentukan ya, karena waktu lawan Chelsea 3-2 skornya, dia golin jadi 4-2. Kemudian lawan MU juga sama skornya, waktu baru 1-0. Jadi masih tipis-tipis, bukan yang udah 3-0 atau 4-0 ngambil penalti, itu pressure-nya beda. Jadi luar biasa Bukayo Saka. Ya Helen kembali melahirkan pemain yang gue rasa akan menjadi tulang punggung Arsenal. Jadi kalau gue jadi Arteta, cepet-cepet lah, atau bukan cepet-cepet, rawat-rawatlah dia dan terus perpanjang kontraknya ya. Ini bagus, mentalnya luar biasa ya. Nah, MU itu tadi, balik lagi gue sekarang ke MU, loncat-loncat aja. Jadi udah 3 kali nih dari catatan gue tadi sempat lihat-lihat, 3 kali mereka kalah, 2 kali berturut-turut, 3 kali dalam musim ini ya. Yaitu coba gue breakdown sama lu supaya ada gambaran. Mereka
sorry ya. Jadi ini ya Liverpool sama Arsenal kalah 2 kali berturut-turut. Kemudian bulan November mereka kalah dari City dan juga Watford yang lo inget 4-1. Kemudian bulan 10 Oktober mereka kalah dari Leicester dan juga Liverpool yang 5-0. Jadi itu dia. Jadi ini menunjukkan bahwa MU tidak merespon hasil buruk sebelumnya dengan baik ya. Jadi banyak PR. Ini luar biasa PR-nya sih. Sekali lagi berkali-kali gue mengatakan A sampai Z. Dan ya Erik ten Hag, welcome to the Theater of Dreams ya. Kemudian apalagi ya? Gue rasa itu aja sih. Yang jelas perburuan jadi bye-bye buat MU untuk 4 besar. Tahun depan ini bakal ada revolusi besar-besaran ya. Kalau enggak ya makin parah MU kedepannya di bawah Erik ten Hag ya. Oke, itu aja nih video gua hari ini. Yang pertama gua akan bikin seri sampai 3 Arsenal MU. Kemudian satu lagi yang Inter lawan Roma, dan satu lagi soal juaranya Bundesliga ya, Bayern Munchen. Ini ada banyak hal yang menarik dikupas. Oh, satu lagi gue tambahin sebelum gue tutup, City ya. City luar biasa penampilannya, gue sampai lupa. Jadi ya nggak ada isu sebenarnya. Kalau kita lihat pertandingannya kemarin nggak ada isu ya. Artinya memang City menang dengan sangat mudah melawan Watford ya. Itu benar-benar dikurung habis-habisan dan tapi bukan itu masalahnya. Yang gue mau angkat di sini adalah bagaimana mereka kembali membuktikan permainan dengan dalam tanda kutip dengan false nine ya. Kemarin Jesus luar biasa penampilannya. Tapi kalau lu lihat di luar penampilan individu yang baik, tiga pemain di depan itu atau 4-3-3 sebenarnya ya satu tim lah. Itu bermain sebagai satu unit yang sangat supporting kepada siapapun, terutama kepada Jesus sebagai ya pemain depan lah. Ya, berapa kali dia kalau nggak salah tuh dapat asisnya tuh ganti-gantian ya si Jesus ya, dari Zinchenko dari kiri ini crossing kenceng, kemudian dari De Bruyne ini passing empuk kalau bahasa gua. Kemudian ada gol dulu, gol ketiganya Jesus penalti lah ya, oke. Yang gol terakhirnya dari De Bruyne. Ya, di sela-sela 4 gol itu ada gol dari Rodri, di asis dari Jesus juga. Jadi luar biasa kerja sama City. Nah, ini kaitannya sedikit. Kenapa gue sempat melihat kinerja dari Erik ten Hag ini akan banyak isu, karena kemampuan lu untuk memimpin pemain bintang menyatukan menjadi satu kekuatan satu tim itu tidak mudah, dan itu berhasil dilakukan Pep. Sehingga lu lihat di City dengan begitu banyak ya pemain bintang, tapi mereka bisa bekerja sama sebagai satu unit. Jadi kalau lu lihat pertandingan kemarin itu sebenarnya perpaduan antara kemampuan individu seorang Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Rodri, dan juga sebagai satu tim, permainan sebagai satu tim. Nah, ini jadi ada kaitannya juga dengan MU yang hanya mengandalkan pemain individu. Dan ya itu karena tidak ada yang pelatih yang bisa mempersatukan mereka ya Erik ten Hag kita akan tunggu apakah mampu menyatukan ego-ego itu atau memang dihajar semua kemudian diganti yang baru. Oke guys, itu aja preview dari gua Arsenal dan MU. Sekali lagi MU menang 3-1 ya dari MU. Dan satu lagi gue lupa ya, ternyata ini juga ada satu catatan buruk kalau gua nggak salah. Gila banyak banget sebenarnya nih yang makanya ini gue bilang gue mau bahas satu topik satu ini aja, satu video. Ini adalah kekalahan keempat tandang beruntun MU. Ya, ini terparah sejak tahun 81. Jadi another bad records coming and it's getting worse and getting worse ya. Jadi kalau jadi fans MU mungkin rasa-rasanya ya, kalau gue bisa berempati pada kalian, kayaknya pengen cepat musim ini berakhir ya, supaya nggak banyak lagi hal-hal jelek yang terjadi. Oke, thank you, selamat hari Minggu dan selamat berlibur. Thank you sudah nonton, salam sehat, ciao.